adalah tazkiyah, mentazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Ya, contohnya di surat Al-Jumu'ah ya. Ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah, yaitu Allah, yang telah mengirim, mengutus di kalangan orang-orang yang ummi, ya, illiterate, ya, orang-orang yang tidak pandai baca tulis ya di saat itu, rasulan minhum. Mengutus siapa? Mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ya, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ya, ayat-ayat dari Al-Qur'an yang turun di bulan Ramadan kan, ya. Dan seterusnya diturunkan secara berangsur-angsur. Itu tugas Rasul. Yatlu alaihim ayatihi. Ya, pertama membacakan ayat-ayat kepada mereka. Kedua apa? Wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ya, ini tazkiyah ya. Perkataannya zakaya, zakka yuzakki wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka Alkitab, yaitu Quran, wal hikmah. Ya, hikmah. Para ulama menafsirkan hikmah ini adalah kata-kata Nabi SAW ya, yang biasa kita kenal dengan hadis. Jadi di sini kita lihat salah satu misi kerasulan itu adalah selain membacakan ayat-ayat Allah, itu juga yuzakihim, mensucikan jiwa umatnya. Dan kalau kita lihat ya di ayat lain ada satu ayat yang isinya adalah doa Nabi Ibrahim. Dalam doa Nabi Ibrahim itu membalik susunannya. Ya, membalik susunannya. Kalau di sini susunannya membacakan ayat-ayat Quran, kemudian mensucikan mereka, kemudian mengajari mereka kitab dan hikmah. Nabi Ibrahim membalik dalam doanya itu, ya Allah, utuslah kepada mereka ya, seorang utusan yang mengajari mereka ya, kitab, kemudian yuzakihim, mensucikan mereka. Nah, ternyata susunan yang Allah betulkan, ya, yang Allah sampaikan, seolah-olah ini meralat apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Bukan taklim dulu, tapi tazkiyah dulu gitu. Bukan transfer ilmu dulu, tapi mensucikan jiwanya dulu gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Sehingga tazkiyatun nafs yang efeknya adalah kepada pembentukan karakter, pembentukan akhlak yang baik, itu lebih didahulukan daripada taklim itu sendiri. Ada seorang ulama ya, seorang tokoh lah, tokoh zaman dulu yang belajar kepada salah seorang imam, kalau salah Imam Abu Hanifah. Dia bilang, selama bertahun-tahun saya belajar dengan Abu Hanifah, ya belajar fikih kan, karena kan Abu Hanifah itu faqih ya. Dia bilang apa? Sekian puluh tahunnya itu diajari tentang akhlak gitu. Bagaimana mensucikan jiwa dulu. Baru sekian tahun yang sisanya yang sedikit itu baru belajar fikih. Ini menunjukkan pentingnya tazkiyatun nafs. Ya. Karena kalau ilmu, transfer ilmu didahulukan, ya, sementara pembentukan akhlaknya itu tidak diperhatikan, kita khawatir terjadi ya ilmuwan-ilmuwan yang tidak berakhlak. Ya, para koruptor, para hacker gitu kan. Itu orang-orang punya ilmu tinggi itu gitu ya. Bagaimana mengelabui orang bank, bagaimana memanipulasi data dan lain sebagainya gitu kan. Itu orang-orang berilmu tinggi. Kenapa mereka melakukan itu? Ya itu barangkali tazkiyatun nafsnya tidak ada. Ya, maka tazkiyatun nafs dan didahulukan daripada ta'lim gitu ya. Ini dalam ayat ini dalam surat Al-Jumu'ah. Itu berkaitan dengan pentingnya tazkiyatun nafs ya. Dan itu merupakan misi para rasul. Kemudian juga kita menemukan ada banyak ayat yang berkaitan dengan pentingnya atau urgensi mentazkiyah, mensucikan jiwa ini. Ya. Kita lihat di sini, ada satu surat ya, ini juz aman ya. Ini barangkali kalau ayat ini bisa jadi yang menghujam di Ramadan ini, menghujam ke dada bisa jadi
apa namanya, ayat ini bisa salah satunya. Iya, amin. Ya, jadi di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, ya, Allah berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini perhatikan permulaannya ya. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan waktu duha. Ya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika mengiringi matahari, ya. Ketika matahari tenggelam, gelap malam, muncul bulan. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika dia muncul terang, ya, menerangi bumi. Walaili idza yaghshaha, dan demi waktu malam ketika dia menutupi bumi dengan kegelapan. Was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan bagaimana dia ditinggikan oleh Allah, dibangun langit itu. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi, ya, dan bagaimana Allah menjaganya, ya, memeliharanya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan bagaimana Allah bimbing jiwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah berikan ilham kepada jiwa itu, ya, baik fujurnya, ya, kedurhakaannya, wa taqwaha, ya, terbesit dalam pikiran manusia, ya, dengan dalam jiwa itu pikiran untuk berbuat buruk dan pikiran untuk berbuat takwa. Qad aflaha man zakkaha. Nah ini, sungguh telah beruntunglah man zakkaha, orang yang mensucikannya. Ini sama dengan perkataan zakat, ya, mensucikan. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah rugilah orang yang mengotorinya. Di antara poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, kita ngeh nggak tadi? Kita menyadari nggak tadi? Berapa kali Allah bersumpah? Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha. Itu semuanya sumpah, demi matahari, demi bintang, demi bulan, demi malam, demi siang, demi langit, demi bumi, dan seterusnya. Allah bersumpah, ya. Dan biasanya kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan bahwa Allah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting setelah itu. Ya, kita hafal surat Al-Asr kan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Yaitu ketika Allah bersumpah dengan masa, ya, bersumpah dengan sesuatu, ya, itu artinya Allah akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting setelah sumpah itu. Seperti di surat Al-Asr tadi. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian semuanya, kecuali orang beriman, beramal saleh, dan saling bernasihati dengan kesabaran, ya, dan dengan kebenaran. Dalam surat Al-Asr tadi, Allah berjumpa hanya dengan satu aja. Wal asri, demi masa, gitu. Satu aja, gitu. Apa yang setelahnya yang disampaikan Allah, penting, memang penting. Tapi penekanan sumpahnya hanya sekali, wal asri. Ya. Tapi di sini subhanallah, ya, sampai beberapa kali bersumpahnya, wasyamsi, wal qamari, wal nahari, wal laili, was samai, wal ardi, wa nafsi wa ma sawah, dan seterusnya, gitu, ya. Dengan banyak sumpah. Setelah itu baru disampaikan apa sih perkara penting yang Allah akan sampaikan setelah bersumpah ini. Ya, di sini ternyata Allah sebutkan qad aflaha man zakkaha, telah beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Ya, berarti pensucian jiwa ini punya posisi yang sangat penting. Buktinya apa? Buktinya adalah sumpahnya itu sampai banyak. Bukan hanya satu. Ya, wasyamsi wa duha, dan seterusnya. Sungguh beruntung. Ya, aflaha. Ya, dalam Quran biasanya menyebut beruntung itu biasanya diantaranya dengan kata-kata aflaha, beruntung, atau faza. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorinya. Ini penting sekali. Ya, Bapak-bapak, Ibu, dan Ibu sekalian, kita memperhatikan jiwa kita. Adakah kekotoran di dalamnya? Penting sekali bagi kita mensucikan jiwa.
Ya. Dan orang yang ada kekotoran dalam jiwanya itu tidak diizinkan masuk surga. Ya. Kenapa sebelum masuk masjid kita harus berwudu, gitu. Harus suci dari najis? Ya karena masjid itu adalah tempat yang suci, tempat beribadah kepada Allah, rumah Allah, maka masuknya itu harus suci. Allah itu maha suci, menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Masuk surga juga harus dalam keadaan suci, gitu. Surga itu tempat yang mulia, yang Allah sediakan kepada atau untuk orang-orang yang mulia. Maka memasukinya itu harus bersih, suci, gitu. Terutama suci jiwa. Ya. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan. Ya, itu meskipun kesombongan sebiji zarrah, ya. Zarrah itu terjemahannya itu dari masa ke masa itu mengalami pembaharuan, ya, karena zarrah itu adalah zat yang terkecil. Kalau dulu, kalau kita baca terjemah Quran dulu itu adalah biji sawi katanya, zarrah. Nah sekarang ketika ditemukan benda yang lebih kecil lagi, ya, itu bisa kita terjemahkan apakah dia itu atom atau inti atomnya gitu, ya. Dan seterusnya. Intinya adalah sesuatu yang sangat kecil. Nah, sesuatu yang sangat kecil ini kenapa menghalangi orang untuk masuk surga? Yang karena dia mengotori jiwa. Al-kibru itu, kesombongan itu mengotori jiwa, sehingga jiwa yang tidak bersih tidak berhak masuk surga. Karena itu penting sekali kita membersihkan jiwa kita. Ya, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya meskipun sebiji sawi dari kesombongan. Nah, ini tentang pentingnya kita mensucikan jiwa, ya. Jadi pertama tadi mensucikan jiwa itu adalah misinya para rasul. Yang kedua, di ayat lain tadi Asy-Syams 1-10, sebelum Allah menyebutkan tentang pentingnya mensucikan jiwa itu, Allah bersumpah sampai berkali-kali. Ya. Ini menunjukkan pentingnya orang mensucikan jiwa. Dan orang kalau sudah suci jiwanya, itu ya, akhlaknya akan baik, itu ya. Dia akan bermanfaat ilmu yang dia punya itu. Ilmu yang dia miliki tidak akan digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Kemudian hartanya, harta orang yang suci jiwanya itu akan bermanfaat untuk orang banyak. Itu dari kesucian jiwa. Karena itu akan mudah orang yang apa namanya, kenapa orang yang suci jiwanya itu mudah masuk surga? Ya karena dia banyak beramal soleh pastinya gitu. Motivasi untuk berbuat baiknya itu akan sangat kuat ketika di dunia. Ya. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin ceritakan satu kisah. Ini kisah di zaman Nabi. Jadi suatu ketika dalam sebuah forum, Nabi Muhammad SAW itu berkumpul dengan para sahabat. Lalu kata Nabi SAW, akan datang dari pintu ini orang yang ahli surga. Gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang, bawa sendal masuk, taruh sendal, terus masuk, duduk aja gitu. Ya. Itu sahabat penasaran. Ini orang ini luar biasa nih gitu kan. Kok bisa gitu? Nabi bilang dia ini adalah ahli surga. Nah, ada salah seorang sahabat, ya, namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia sangat penasaran gitu. Ini apa sih istimewanya orang ini? Gitu. Akhirnya dia datang, ya, cari rumah orang ini. Dia datang, minta izin untuk menginap. Gitu ya. Menginap 3 malam. Dalam Islam kan menginap itu bertamu itu paling lama 3 malam. Jadi kalau ada tamu yang sampai seminggu itu setelah 3 hari, 3 malam, kita sudah tidak punya kewajiban lagi gitu ya, menjamu gitu. Meskipun ya sebagai adat kita, ya kebaikan kita jamu.
Tapi adabnya seperti itu. Dia menginap itu 3 malam, ya. Di malam pertama dia perhatikan. Dia lihat gitu ya, malam-malam hari dia bangun tahajud enggak gitu. Bagaimana sih keistimewaan ibadah dia? Gitu. Dia lihat, gitu, diperhatikan. Ternyata nggak ada yang istimewa. Nggak ada yang istimewa gitu. Sampai-sampai dalam hatinya, ini kalau saya bandingkan ibadah dia dengan saya, masih bagus ibadah saya, kata dia. Kata Abdullah bin Amr bin As gitu kan. Hampir-hampir dia tuh meremehkan ibadahnya. Ya, karena biasa aja gitu. Mungkin kalau qiyamul lail tahajud pun juga nggak panjang-panjang amat gitu ya. Kemudian sholat sunnahnya juga nggak banyak-banyak amat barangkali ya. Nah setelah 3 malam itu dia tanya, wahai sahabatku gitu ya, engkau tuh pernah dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga, ahli surga. Tapi aku nggak ngelihat ibadah apa sih yang istimewa gitu. Ya, yang hebatnya itu apa gitu. Terus kata sahabat tadi, ya beginilah saya gitu. Seperti yang kamu lihat. Ya. Tapi dia bilang, saya ini setiap kali pergi ke peraduan, ya, pergi ke tempat tidur untuk beristirahat. Ya, sebelum tidur itu saya kosongkan, saya bersihkan hati saya dari iri, dari dengki, dari hasad, ya, dari tamak, dari macam-macam segala penyakit jiwa, segala penyakit hati. Ya. Itu saja gitu kelebihannya. Oh, ini kata Abdullah bin Amr bin As, ini rupanya yang bikin dia jadi ahli surga gitu. Dan kadang-kadang susah gitu memang ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kecuali yang Allah memang jaga hatinya ya. Untuk jaga hati kita itu gitu. Dari kebakhilan, sifat pelit ya, dari ketamakan, ya, ingin punya banyak harta sebanyak-banyaknya gitu kan. Dari kesombongan, dari meremehkan orang lain. Ya. Kadang-kadang susah ya menjaga hati itu dari kekotoran-kekotoran tersebut. Padahal kalau kita bisa dan sanggup membersihkan hati dan jiwa kita itu Nabi sampai bilang ahli surga. Ya. Nah, itu kelebihan kalau orang mentazkiyah jiwanya. Nah, kemudian saya ambil satu lagi ya sebelum masuk ke masalah zakatnya. Dalam surat Asy-Syu'ara ya. Ayat 87 sampai 90 ya. Di situ diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah gitu ya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari manusia dibangkitkan. Ya. Jadi kalau di dunia dihinakan oleh manusia itu tidak ada apa-apanya, akan berakhir juga gitu, karena umur manusia pendek. Tapi di hari kiamat ketika dibangkitkan, seseorang itu dihinakan, apalagi yang menghinakannya Allah itu, kemana lagi kita akan mencari kemuliaan gitu. Ya. Maka kita minta kepada Allah, la tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari kiamat. Muliakan aku ya Allah di hari kiamat. Pada siapa kami mencari kemuliaan itu, kehormatan itu di hari kiamat. Ya, kalau engkau sudah menghinakan. Ya, maka ini doa Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku di saat kami atau di saat manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di saat hari itu tidak ada yang berguna lagi. Tidak berguna lagi harta ataupun anak-anak. Harta sebanyak apa, kendaraan sebanyak apa, rumah sebanyak apa, perhiasan sebanyak apa, tidak berguna. Wala banun, dan juga anak-anak. Anak-anak yang jadi dokter, yang jadi pengusaha, yang jadi dosen, yang jadi konglomerat dan lain sebagainya, tidak berguna pada saat itu. Lalu apa yang berguna pada saat itu? Kata Nabi Ibrahim dalam ayat ini, illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa jiwa yang bersih. Membawa hati yang salim, yang selamat, yang bersih dari segala kekotoran jiwa.
Karena itu sangat penting ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah untuk kita mentazkiyah jiwa kita, diri kita, ya, tazkiyatun nafs. Dan ada doa dari Rasulullah ya, yang juga sering diulang-ulang. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah ia. Wa zakkiha anta khairu man zakka. Sucikanlah jiwa kami karena Engkaulah yang sebaik-baik zat yang mampu mensucikan jiwa itu. Anta waliyuha maulaha. Engkaulah pemilik hati dan penjaganya. Ya, kita minta ya Allah, wa zakkiha anta khairu man zakka. Ini pentingnya kesucian jiwa. Lalu bagaimana caranya? Gitu ya. Cara mensucikan jiwa itu bagaimana? Nah ini, nanti kita akan menemukan kaitannya dengan zakat. Ya. Ada beberapa cara untuk mensucikan jiwa. Di antaranya adalah iqamatus sholah, mendirikan sholat. Itu juga mensucikan jiwa. Ya. Bahkan orang yang betul sholatnya, rukun dan syaratnya, kekhusyuannya itu betul, maka sholatnya adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Salatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Itu salat bisa mensucikan jiwa, Kemudian yang berikutnya adalah az-zakah. Zakah itu ya, mengeluarkan zakat itu adalah salah satu cara mensucikan jiwa. Apa yang disucikan dengan zakat? Nah, ini tadi yang menjadi pertanyaan. Ya, kalau harta itu bisa disucikan dengan zakat. Ya. Tapi yang disucikan apa dengan zakat itu dari harta? Bukan harta haramnya, bukan. Tapi yang syubhat. Kalau haram nggak bisa. Ya, harta haram ya tetap haram. Kecuali yang tampak kita sadari. Ya. Itu insya Allah kita bermohon pada Allah dengan zakat bisa kita bersihkan. Kalau tampak kita sadari. Ya. Nah, yang dibersihkan itu yang syubhat. Ya. Harta kita dibersihkan ketika dizakati, ya bersih harta kita dari syubhat dan dari hak orang lain yang ada di situ, hak para mustahik. Ya. Kemudian yang menjadi pembahasan kita adalah yang disucikan dengan zakat itu adalah jiwa. Ya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada dua ya yang secara spesifik disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau zakat fitrah, ya, zakat fitrah itu Nabi sebutkan gini, tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Mensucikan ya zakat fitrah itu ya. Jadi kita bedakan zakat fitrah dengan zakat secara umum, zakat mal, zakat perdagangan dan seterusnya. Kalau zakat fitrah, Nabi mengatakan tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Pensuci bagi orang-orang yang saum ya, dan agar memberi makan pada orang-orang miskin. Ini dibahas oleh para ulama. Yang disucikan dengan zakat fitrah itu apa? Para ulama menjelaskan yang disucikan itu adalah diantaranya kualitas puasanya. Ya, kualitas puasanya. Jadi dalam satu hadis, orang yang man lam yada qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Kama qala sallallahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan saksi palsu, ya, bersaksi palsu, atau berkata-kata yang buruk, maka Allah tidak ada hajat, tidak ada kepentingan dengan lapar dan dahaganya. Ini dalam satu hadis. Ya. Ketika orang itu dia berpuasa, rukun syaratnya dilaksanakan, tapi dia melakukan bersaksi palsu, dia berbohong, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, itu akan menghilangkan pahala puasanya, meskipun puasanya sah. Ya. Nah, orang yang melakukan seperti ini nggak dapat pahala. Allah nggak punya kepentingan, nggak perlu dengan lapar dan dahaganya. Nggak dapat apa-apa orang seperti ini. Ya. Padahal puasa itu kan ibadah yang istimewa. Gitu. As-shaumu li, kata Allah. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung membalasnya. Bi ghairi hisab gitu. Ya. Terserah Allah. Kalau amalan lain kan sedekah misalnya, itu balasannya satu kebaikan menjadi dibalas dengan 7 kebaikan. Setiap 7 kebaikan ada 10 tangkai dan seterusnya, bisa jadi 700 kali lipat gitu ya.
Itu ada hitungan-hitungannya. Sholat di rumah 1 derajat, pahalanya. Sholat di masjid 27 derajat, dan kalau berjamaah, dan seterusnya. Tapi puasa itu nggak pakai hitungan gitu. Ana ajzi bihi, aku langsung ya memberi pahalanya gitu. Bisa 1000 kali lipat, ya 1.000.000 kali lipat, terserah Allah. Hanya masalahnya adalah ada puasa-puasa yang Allah tidak anggap. Allah nggak pedulikan. Kenapa? Karena yang puasanya melakukan hal tadi, ya bersaksi palsu dan seterusnya. Jadi rugi dong kalau kita melakukan itu gitu ya. Bagaimana kalau kita sepanjang Ramadan ini kita juga melakukan itu, ya? Nah, kita berharap agar Allah ampunkan. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah dengan zakat. Zakat inilah yang akan mensucikan ya puasa kita, jiwa kita ya dari perbuatan-perbuatan tadi. Ya, Allah maafkan dengan zakat itu. Ya, kita mohon ya kepada Allah agar zakat fitrah kita betul-betul bisa mensucikan kekotoran-kekotoran tadi. Jadi zakat fitrah itu mensucikan kualitas puasanya. Ya, perbuatan-perbuatan yang tadi. Tathhirun nafs gitu. Nah, lalu zakat yang lain bagaimana? Selain zakat fitrah, ya tentu saja dia juga mensucikan jiwa. Tapi tadi yang Ustaz Abdullah bacakan kan, khudz min amwalihim. Ambillah dari mereka sedekatan. Ya, sedekah di sini artinya zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mensucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Ya. Itu dari apa? Mohon waktu 5 menit lagi ya. Iya. Dari apa disucikannya? Pertama, ini para ulama membahas ini. Dari sisi orang yang muzakinya, ya, di pihak muzakinya orang berzakat, mereka disucikan minasyuhi, dari kebakilan. Ya, syuh itu kebakilan yang sifat pelit yang melampaui batas. Karena dia sanggup mengeluarkan harta dari zakatnya. Itu dari sisi orang yang muzaki. Lalu dari sisi orang yang mustahik, yang menerima zakat, disucikan jiwanya dari apa? Ya, dari keinginan meminta-minta gitu ya. Kemudian juga dari rasa iri, dengki gitu. Oh, orang lain mudah sekali gitu. Kerja sebentar, beberapa jam dapat uang banyak. Aku dari pagi sampai sore, ya, manggul, berat-berat dan sebagainya, rezekiku sedikit. Itu akan menumbuhkan rasa hasad, iri, dengki. Ya. Dan itu bisa disembuhkan dengan zakat. Muzaki, dirinya dibersihkan dari kebakilan, dari ketamakan, ya, dari sisi mustahiknya itu dibersihkan dari rasa tamak dan seterusnya. Ya, di samping juga zakat sebagaimana maknanya, ya, selain mensucikan juga menumbuhkan zakat itu, numu, ya. Zakat itu kan bertumbuh, bertambah, berkembang. Nah, jiwa ketika berzakat apa yang berkembang? Sifat-sifat baik tadi. Ya. Dengan berzakat dia makin peduli, tumbuh rasa peduli. Dengan berzakat tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini bukan sedikit untuk orang yang memerlukan dan seterusnya. Jadi hal-hal itu yang insya Allah dibersihkan dengan zakat. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini karena waktunya sedikit ya, mohon maaf kalau nanti untuk tanya manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Pak Ustadz Irfan yang telah menyampaikan tausiahnya siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah, mohon maaf untuk tanya jawabnya. Untuk kesempatan hari ini sementara di pending dulu, silakan boleh ditulis di chat. Sementara memang ada 2 pertanyaan dari Pak Ahen terkait pengakuan diri sering sombong, selain bertobat bagaimana cara untuk media tobatnya, seperti itu Pak Ustadz. Kemudian ada juga dari Pak Rafki tentang tahapan apa yang harus dilakukan dalam konteks tazkiyatun nafs. Itu tadi sudah terjawab di dalam paparan Pak Ustadz terkait dengan melakukan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian tidak berlaku sombong, seperti itu. Kemudian ada dari Bu Dian Wahyuni, ini terkait hitungan-hitungan zakat mal. Mungkin nanti akan disampaikan
melalui WA ke Pak Ustadz untuk bisa dijawab di lain kesempatannya Pak Ustadz. Ya. Satu penutup dari tadi yang Pak Ustadz sampaikan, yaitu ayat yang menghujam di Ramadan ini, saya cukup merinding tadi mendengarnya Pak Ustadz. Cukup terharu juga ketika Pak Ustadz menyampaikan di sana ada satu kalimat, memang banyak sekali di sana kalimat wa, ada fa, itu kan huruf-huruf qasam ya. Ada qad gitu kan. Semuanya huruf-huruf qasam, itu sumpah dan janjinya Allah, dan Allah itu latif lihul mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Jadi ada berita yang sangat-sangat penting yang akan disampaikan kepada kita. Dan di ujung-ujungnya ada satu kalimat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Dan dilanjutkan tadi, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Barangkali ini sebuah kunci bagaimana kita mensucikan jiwa kita dengan berbagai amalan soleh di hadapan Allah. Saya jadi teringat ayat yang lain yang konteksnya juga sama Pak Ustadz, di surat Al-Balad ayat 10. Di mana Allah mengatakan wahadainahu nazdain. Allah menunjukkan kepada kita semuanya dua jalan. Di ayat yang lain Allah mengatakan imma syakira wa imma kafuro. Ada sebagian orang yang mensyukurinya, ada sebagian orang yang mengkafirinya. Dan Allah akan menyediakan tempat bagi keduanya ya. Orang yang mensyukuri tentu nikmat surga, yang mengkufurinya tentu adalah siksa neraka. Nah, itu berkenaan dengan dua pilihan. Sebetulnya manusia dihadapkan pada dua pilihan, mau berlaku fasik atau mau berlaku takwa, taat, silahkan. Kan itu ya Pak Ustaz. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali karena tanya jawabnya nanti biar dijawab secara sendiri. Mohon maaf Ustaz Abdullah. Oh iya, gimana Pak Ustaz? Mungkin masih ada waktu 2 menit ya. Oh, silakan, Saya mungkin Pak bisa Ustaz. secara singkat ya menjawab ini. Monggo Pak Ustaz. Pertama dari Pak Hen ya, tentang kesombongan. Ya. Pak Hen ini orang yang tawadu saya lihat ya. Yang rendah hati. Jadi tentang kesombongan itu kan Nabi mengatakan, apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran ya, dan meremehkan orang lain. Itu saja gitu kesombongan itu. Kalau tidak ada unsur itu, tidak ada unsur meremehkan orang lain, tidak unsur menolak kebenaran ya. Kita misalnya tunjukkan sesuatu gitu untuk memotivasi, itu bukan kesombongan, insya Allah. Ya. Sahabat juga dulu pernah ada yang bertanya begini, wah Rasulullah, bagaimana dengan orang yang pengen bajunya tuh selalu bagus, itu nampak cantik gitu kelihatannya gitu ya, nampak rapi gitu. Kata Nabi, itu bukan kesombongan, karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Jadi mengukur kesombongan itu adalah dua. Batarul haq, kita menolak kebenaran dari orang lain ya, karena kebenaran itu dari siapapun kita harus terima, atau apakah kita meremehkan orang lain. Kalau tidak ada unsur itu, insya Allah kita tidak sombong ya, tidak termasuk dalam kesombongan. Kemudian dari Bu Dian Wahyuni ya, secara singkatnya seperti ini, menghitung zakat mal itu adalah dihitung jumlahnya, kemudian diukur dengan apakah dia senilai dengan emas 85 gram. Ya, emas 85 gram, dan apakah sudah senilai dengan itu gitu. Zakat mal kita tuh, zakat harta kita tuh. Kalau sudah sampai 85 gram, ya, dan sudah sampai kepemilikannya itu selama 1 tahun, ada haul 1 tahun, berarti kita sudah wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, kalau belum 1 tahun, nah itu belum wajib, meskipun boleh dikeluarkan. Belum 85 gram, itu juga belum wajib. Ya, itu barangkali ya, Ustaz Abdullah, mohon maaf. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali waktunya sudah memasuki untuk closing. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran pada Pak Ustadz yang telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Semoga segala urusan Pak Ustadz dimudahkan oleh Allah, dan segala ikhtiar kita untuk umat bisa dipermudah dan memberikan suatu keberkahan untuk kemaslahatan umat semuanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tutup acara siang hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum billahi fisabilil haq. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin terus ya, Bapak Ibu. Iya, Ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ustadz. Turun Bapak Ibu. Pernuhun Bapak Ibu. Masih